Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, beserta rekan saya Muhammad Samaulidan. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai makalah penelitian kami yang berjudul Simulasi Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Bandung menggunakan model pertumbuhan logistik. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Bisa next. Bab 1 ada pendahuluan ya. Lanjut. Di sini ada latar belakang. Kendaraan bermotor saat ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk di Kota Bandung. Berdasarkan data dari BPD Provinsi Jawa Barat, jumlah kendaraan di Kota Bandung pada tahun 2014 sampai 2019 sebanyak 6.025.481 kendaraan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di mana salah satu faktornya ialah pembelian kendaraan baru yang dipakai di Kota Bandung. Faktor lainnya yaitu masuknya kendaraan yang dibeli dari luar Kota Bandung atau mutasi kendaraan masuk. Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang terlalu tinggi akan sangat beresiko menimbulkan berbagai masalah pada daerah tersebut, seperti kemacetan, penyempitan jalan, bertambahnya polusi udara, dan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Maka dari itu, makalah ini membahas tentang prediksi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung agar volume kendaraan dapat terkendali sehingga dapat meminimalisir kemacetan, penyempitan jalan, pertambahan polusi udara, dan tingkat kecelakaan lalu lintas. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ini, bagaimana memodelkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung ke dalam model pertumbuhan logistik. Yang kedua, bagaimana proyeksi jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung pada tahun 2019, 2020, dan 2021 berdasarkan model pertumbuhan logistik. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama, memodelkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung ke dalam model pertumbuhan logistik. Yang kedua, memproyeksikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung pada tahun 2019, 2020, dan 2021 berdasarkan model pertumbuhan logistik. Selanjutnya ini ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada kendaraan bermotor. Menurut peraturan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Kendaraan bermotor di Kota Bandung adalah semua kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau mesin yang dibeli dan dipakai oleh masyarakat di Kota Bandung dan atau yang dibeli dari luar Kota Bandung dan dipakai di wilayah Kota Bandung. Next. Selanjutnya ada model pertumbuhan eksponensial. Model pertumbuhan eksponensial mengasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi pada saat T waktu dan K kecil menyatakan laju pertumbuhan populasi, maka model populasi eksponensial dinyatakan dalam bentuk dP per dt sama dengan K kali PT. Kemudian integralkan kedua ruas dP per dt sama dengan K PT dan masukkan T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan ln P0 sehingga bila disubstitusikan akan menghasilkan rumus model pertumbuhan eksponensial yaitu PT sama dengan P0 dikali E pangkat K dikali T.
di mana P sama dengan jumlah populasi pada saat T, P0 jumlah populasi awal saat T sama dengan 0, K kecil sama dengan laju pertumbuhan per kapita populasi, dan T sama dengan waktu. Selanjutnya ada model pertumbuhan logistik. Model pertumbuhan populasi logistik ini merupakan penyempurnaan dari model pertumbuhan eksponensial. Pada model ini, jumlah populasi dipengaruhi oleh lingkungan seperti persediaan makanan. Model logistik mengasumsikan bahwa pada waktu tertentu, jumlah populasi akan mendekati titik kesetimbangan atau equilibrium. Model pertumbuhan logistiknya adalah PT sama dengan K besar dibagi E pangkat min K kecil kali T dikali K besar per P0 min 1 ditambah 1 dengan P sama dengan jumlah populasi pada saat T. P0 sama dengan jumlah populasi awal saat T sama dengan 0. K besar adalah daya tampung atau carrying capacity dari suatu daerah untuk populasi. K kecil sama dengan laju pertumbuhan per kapita populasi, dan T sama dengan waktu. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada data jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung pada tahun 2005 sampai dengan 2018. Berikut tabelnya. Tabel berikut merupakan data yang dihasilkan dari website BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Bandung, di mana dapat dilihat waktunya berjalan dari tahun 2005 sampai 2018. Namun, terdapat 2 tahun yang dihilangkan, yaitu 2008 dan 2014, di mana pada tahun 2008, BPS sendiri tidak secara lengkap mensensus data jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung, sehingga dikhawatirkan datanya akan sangat jomplang, sehingga kami memutuskan untuk menghilangkannya. Kemudian pada tahun 2014, BPS sendiri di dalam websitenya tidak menyertakan tahun 2014 untuk jumlah kendaraan bermotor. Dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2005 sampai 2018 tiap tahun mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2017 ke 2018. Berikut merupakan grafik dari tabel sebelumnya, di mana seperti yang telah saya katakan bahwa setiap tahunnya umumnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2017 ke 2018. Selanjutnya, konstruksi model populasi logistik, kami sebelum memulai untuk memodelkan, sebelumnya memiliki asumsi beberapa asumsi berikut. Di antaranya, pertama, populasi kontinu terhadap waktu. Yang kedua, data pada tahun 2008 dan 2014 tidak dimasukkan, seperti yang telah dijelaskan. Kemudian, kapasitas atau daya tampung kendaraan bermotor atau K besar di Kota Bandung diasumsikan secara mandiri, di mana kami mengambil 2 angka, yaitu 1.900.000 dan 2 juta sebagai angka atau angka kapasitas daya tampung kendaraan bermotor di Kota Bandung, dan nilai K kecil diestimasi dari grafik dari gradien fungsi ln dari P dibagi K besar min P, di mana P adalah populasi. Kemudian, model yang dipakai untuk memprediksi tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung pada tahun berikutnya menggunakan model yang hasil pengujian modelnya hampir mendekati data asli atau data sebenarnya. Yang pertama di sini, dengan asumsi nilai K besar atau data atau jumlah kendaraan bermotor maksimum sebanyak 1.900.000 kendaraan. Dapat dilihat di dalam tabel, yaitu nilai dari ln P dibagi K min P, di mana K sama dengan 1.900.000. Berikut hasilnya, dan di sampingnya merupakan grafik dari tabelnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai K kecil untuk dapat menghitung modelnya. Mencari K kecil dapat dicari dengan cara gradien dari grafik tersebut, di mana Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Di sini mengambil Y2-nya sebagai Y pada tahun ke-11, pada saat T sama dengan 11, dan T0 sebagai T pada saat T-nya sama dengan 0. Kemudian didapat nilai K sama dengan kira-kira 0,275242. Setelah mendapatkan kedua nilai tersebut, kemudian kami membandingkan model yang telah kami buat dengan data sebenarnya. Didapat
hasilnya sebagai berikut, di mana setelah diprediksi hasilnya seperti di dalam tabel, kemudian kami menghitung galatnya, di mana rumus galatnya adalah data sebenarnya dikurangi dengan data prediksi dibagi dengan data sebenarnya dimutlakan. Kemudian dimutlakan. Kemudian untuk menghitung model ini memiliki seberapa banyak galatnya, kemudian kami merata-ratakan jumlah galatnya, di mana jumlah galatnya yaitu 0,610722, kami rata-ratakan dengan dibagi 11, hasilnya adalah 0,0552, atau jika dalam persen hasilnya sekitar 5% galatnya. Berikut grafik perbandingan modelnya, di mana garis berwarna biru menggambarkan grafik jumlah kendaraan bermotor dalam data sebenarnya, dan garis berwarna kuning menggambarkan data prediksi dengan asumsi nilai K besar sama dengan 1.900.000 dan nilai K kecil 0,275242. Kemudian, karena kami berpendapat bahwa galatnya model ini dapat dipakai, kemudian kami menghitung proyeksi untuk pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Yang pertama, proyeksi dengan asumsi K sama dengan 1.900 untuk T sama dengan 12 atau pada saat 2019. Caranya adalah mensubstitusikan setiap nilai yang telah diketahui, yaitu nilai K besar, yaitu 1.900, nilai K yaitu 0,275242, dan nilai T yaitu 12, dan nilai P0 yaitu pada saat populasi kendaraan sama dengan 0. Pada saat T-nya sama dengan 0, yaitu 651.584. Kemudian dimasukkan ke dalam formulanya, dihasilkan P12 sekitar 1.774.934 kendaraan. Selanjutnya dengan cara yang sama diperoleh untuk proyeksi pada tahun 2020 atau pada saat T sama dengan 13, populasinya sekitar 1.803.498 kendaraan. Kemudian pada tahun 2021 dengan cara yang sama diperoleh jumlah kendaraannya adalah 1.825.811 kendaraan. Kemudian yang kedua adalah kami mengasumsikan nilai K besar sebanyak 2 juta kendaraan. Dengan cara yang sama, kemudian kami mencari nilai K kecil didapat 0,238398. Kemudian kami mencoba untuk membandingkan data sebenarnya dengan model yang telah kami buat dengan nilai K besar sama dengan 2 juta kendaraan. Diperoleh rata-rata galatnya untuk model dengan nilai K besar sama dengan 2 juta ini adalah sekitar 0,05783. Atau jika di dalam persen, diubah ke dalam persen menjadi 5%. Kemudian kami di sampingnya ada grafik perbandingan model, di mana garis berwarna biru melambangkan jumlah kendaraan bermotor di dalam data sebenarnya, dan garis berwarna kuning melambangkan prediksi model dengan nilai K besar sama dengan 2 juta kendaraan, dan nilai K kecil sama dengan 0,27893. Kemudian, karena kami rasa model yang kedua ini juga cukup dapat mendekati model sebenarnya. Kemudian kami mencoba untuk menghitung proyeksi kendaraan pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Yang pertama, pada tahun 2019 atau pada saat sama dengan 12, dengan cara yang sama diperoleh jumlah kendaraan pada tahun 2019 yaitu 1.788.233 kendaraan. Kemudian pada tahun 2020 dengan cara yang sama diperoleh jumlah kendaraannya sebanyak 1.829.318. Kemudian pada tahun 2021 atau pada saat T sama dengan 14 diperoleh jumlah kendaraannya 1.863.042 kendaraan. Sebelumnya kami ingin membandingkan data pada tahun 2019 dan 2020 dengan data sebenarnya, akan tetapi di BPS sendiri belum ada terdapat
data untuk jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2019 dan 2020, sehingga kami belum bisa menentukan galatnya secara nyata. Kemudian ada bab 4 penutup, di mana yang pertama kesimpulan, persamaan diferensial model populasi logistik dapat diaplikasikan untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung. Kedua, model pertumbuhan logistik yang dipakai dalam meramalkan jumlah kendaraan bermotor dengan nilai K besar 1.900.000 dan laju pertumbuhan atau K kecil 0,275242 dan dengan rata-rata galatnya 0,0552, pada tahun 2019 proyeksinya adalah sebesar 1.774.934 kendaraan, dan proyeksi pada tahun 2020 ada 1.803.498 kendaraan, dan proyeksi pada tahun 2021 sebesar 1.825.811 kendaraan. Kemudian, model pertumbuhan logistik yang dipakai untuk meramalkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung dengan asumsi nilai K besar sebanyak 2 juta kendaraan dan K kecil 0,238398 dengan rata-rata galatnya 0,05783, didapat proyeksinya pada tahun 2019 di Kota Bandung adalah sebesar 1.788.233 kendaraan, kemudian proyeksi untuk tahun 2020 adalah sebesar 1.829.318 kendaraan, dan proyeksi pada tahun 2021 adalah sebesar 1.863.042 kendaraan. Kemudian ada saran, di mana penelitian ini masih berupa simulasi dengan besaran konstanta yang diestimasi atau diasumsikan secara mandiri, bukan dengan melibatkan data-data yang sebenarnya, sehingga diharapkan ke depannya agar dapat menggunakan data-data asli yang berada di lapangan. Kemudian diharapkan juga untuk kedepannya dapat digunakan metode pemodelan yang lain seperti metode pemodelan eksponensial dan lain-lain. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan mulai dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel-artikel atau proceeding. Kemudian saya lupa menyampaikan di mana kendaraan bermotor yang kami teliti di sini merupakan kendaraan bermotor baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, meliputi plat merah, plat kuning maupun plat hitam yang ada di Kota Bandung, sehingga semua kendaraan tersebut masuk ke dalam data ini, perhitungan ini. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat ditampilkan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.